Halo anak-anak kelas 4, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang disampaikan pada video pembelajaran ini bermanfaat. Anak-anak, mulailah menyiapkan buku kerjamu dan tulislah jawaban dari pertanyaan berikut di buku kerja. 1. Tuliskan alamat rumahmu. 2. Di manakah kamu tinggal? Di daerah pedesaan atau perkotaan? 3. Bagaimana biasanya kamu pergi ke sekolah? Anak-anak, pernahkah kamu mempunyai teman yang lingkungan tempat tinggalnya berbeda denganmu? Tinggal di desa atau kota memiliki beberapa perbedaan. Mari membaca surat Gani yang tinggal di kota dan Mira yang tinggal di desa. Keduanya berteman dan saling menceritakan perjalanannya masing-masing ke sekolah. Surabaya, 20 Desember 2020. Mira, bagaimana kabarmu? Saat bertemu terakhir denganmu di Kalimantan, aku tidak sempat menjawab pertanyaanmu. Kamu menanyakan tentang perjalananku ke sekolah. Biasa saja kok, seperti teman-temanku yang lain. Aku bersekolah dengan kendaraan umum. Halte bus tidak jauh dari rumahku. Jika aku berlari, 2 menit kemudian aku sudah sampai di halte bus tersebut. Aku berangkat bersama kakakku. Tetapi karena sekolahnya tidak searah dengan sekolahku, maka kami harus naik bus yang berbeda. Kadang-kadang ayah mengantar kami, tetapi itu tidak praktis karena harus berjalan bolak-balik ke arah 2 sekolah yang berlawanan. Dalam perjalanan ke sekolah, aku melewati pasar. Setelah itu, bus akan berbelok ke kanan menuju arah utara. Sampai lampu lalu lintas, bus akan berbelok ke kiri melewati sebuah bank. Lalu, bus yang kunaiki akan melewati rumah sakit dan sebuah perpustakaan kecil. Kalau bus sudah melewati SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum, aku harus bersiap-siap turun karena di halte selanjutnya aku harus turun. Sekolahku tepat di depan halte tersebut. Aku membutuhkan waktu 15 menit untuk menuju ke sekolah. Bagaimana denganmu, Nira? Aku juga ingin tahu caramu pergi ke sekolah. Ceritakan dalam balasan suratmu ya. Temanmu, Gani. Nunukan, Kalimantan Utara, 7 Januari 2021. Gani, sahabatku. Aku senang mendengar ceritamu. Aku belum pernah naik bus untuk pergi ke sekolah. Di desaku, anak-anak pergi ke sekolah berjalan kaki. Tak ada seorang pun yang mengantar karena aku dan teman-temanku berangkat bersama-sama. Perjalanan kami sangat jauh. Kami berjalan kaki belasan kilometer sepanjang Pantai Batu, Lama Mapu, hingga Pantai Kayu Angin. Beberapa teman bersepeda, tetapi aku lebih suka berjalan bersama-sama. Kami melalui jalan setapak, tak jauh dari pantai, dan melewati beberapa rumah penduduk. Kadang-kadang ada saja yang memanggil dan memberi bekal. Di jalan setapak ini, aku melewati pohon-pohon besar. Aku harus berhati-hati karena kadang ada ular, biawak, dan anjing liar muncul. Aku tahu kalau sekolahku sudah dekat jika aku sudah keluar dari jalan setapak dan sampai ke jalan raya. Setelah itu, aku dan teman-teman berjalan melewati pasar, lalu belok ke kanan melewati kantor pos. Setelah itu, aku belok ke kiri dan di tempat itulah sekolahku berada. 1,5 jam kami berjalan kaki. Kami berjalan sangat jauh demi bisa setiap hari sekolah. Itulah sebabnya aku dan teman-temanku harus rajin belajar supaya kerja keras kami tak sia-sia. Aku menunggu surat balasan darimu, Gani. Ceritakanlah tentang hal lain. Aku senang mendengarnya. Salam, Mira.
Pernahkah kamu menulis surat untuk temanmu? Menulis surat sangat menyenangkan. Kamu bisa menceritakan pengalamanmu kepada seorang teman agar temanmu juga bisa mengetahui hal yang kamu lakukan. Tugasmu sekarang adalah menulis surat tentang rutinitas pagimu, menyiapkan diri ke sekolah hingga perjalananmu ke sekolah. Surat ditujukan untuk teman yang tinggal di pulau yang berbeda denganmu. Jika kamu belum memiliki teman di pulau yang berbeda, kamu boleh menulis surat untuk teman lain di pulau yang kamu bayangkan benar-benar ada. Anak-anak, tahukah kamu bagaimana langkah-langkah menulis surat? Mari simak penjelasan berikut ini. Berikut adalah panduan yang kamu bisa gunakan untuk menulis bagian-bagian suratmu. Pertama, kamu harus menulis tempat dan tanggal surat. Kedua, kamu harus menulis salam pembuka surat. Dan yang ketiga, kamu harus menulis isi surat. Lalu yang keempat, kamu harus menuliskan penutup dari suratmu. Dan yang terakhir, kamu harus menuliskan nama dan tanda tanganmu di dalam suratmu. Begitulah cara atau langkah-langkah menulis surat yang baik dan benar. Baiklah anak-anak, marilah kita bersama-sama berhitung. Anak-anak, perhatikan gambar bungkusan roti yang bernomor berikut. Nomor tersebut menyatakan jumlah roti yang ada di dalam bungkusan tersebut. Tugasmu adalah memilih roti yang sesuai sehingga berjumlah 12. Cobalah membuat sebanyak-banyaknya pemilihan roti. Anak-anak, apakah kalian tahu apa itu sudut? Sudut adalah dua buah garis yang bertemu pada satu titik. Sudut terdiri atas kaki sudut dan titik sudut. Anak-anak, cobalah untuk menemukan 5 sudut di dalam rumahmu. Lalu gambarkan sudut tersebut pada buku kerja kalian. Baiklah anak-anak kelas 4, sekian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Terima kasih.